Halo smart people and good people. Selamat siang, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf, terutama untuk para subscriber saya. Saya belum sempat dan menyempatkan diri untuk membalas semua komentar baik yang masuk pada YouTube, Messenger, dan WhatsApp. Karena akhir-akhir ini saya sedang sibuk dengan alasan yang saya tidak bisa jelaskan. Saya hanya berpikir saya tidak baik meninggalkan apa yang telah saya mulai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya berharap para subscriber saya bisa memaklumi kondisi keadaan saya. Itu. Nah, sekarang saya sedang mencari kudapan atau cemilan jambu. Jambu rasanya manis. Manis. Lumayan bisa membantu lah. Karena sekarang saya sedang haus. Tapi bukan ini yang akan kita bahas dan tujuan saya ke sini. Jamunya kecil-kecil tapi manis, bos. Nah. Kita lanjut ke tempat tujuan. Nah, ini tujuan saya datang kemari. Ini adalah tanaman kubis yang kita review masa penanamannya, tips dan trik pengendalian hama ulat tanah atau orong-orong. Nah, kondisinya seperti ini. Sudah seperti ini. Ini belum saya kasih pupuk apapun. Terlihat jelas. Ini bawang daun sisa pemanenan yang tertinggal kita tanam ulang. Nah, keadaan persisnya sudah seperti ini. Nah, sekedar info, usianya sekarang sudah mencapai 2 minggu. Nah, kurang lebih 2 minggu. Tidak saya catat. Tapi nantilah, seiring berjalannya waktu, saya akan membuat perencanaan dari mulai standar operasional prosedur, tips dan triknya yang lebih detail, dan lebih akurat seperti apa. Nah, jadi begini smart people and good people. Saya hanya berpikir tidak baik meninggalkan apa yang telah saya mulai. Sesibuk apapun, setidak punya waktu apapun saya pribadi. Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk melihat kondisi bentuk fisik, situasi dan kondisi dari tanaman kubis yang saya tanam. Tujuannya adalah pertama untuk menentukan pupuk NPK apa yang akan saya berikan. Tujuan yang kedua yang lebih pokok lagi adalah untuk menentukan jenis pestisida yang akan saya semprotkan besok. Nah, itu sedikit saran dari saya. Jadi jikalau sobat tani, smart people and good people dimanapun Anda berada, ingin menyemprot tanaman apapun itu, sebaiknya kita kontrol dulu dengan sistem awasi, kenali, dan cermati. Karena sesuai yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, itu akan sangat berdampak dan berpengaruh pada hasil apa yang kita lakukan atau tindak lanjut yang kita lakukan. Contohnya seperti ini. Nah, contoh analisanya. Kita balikan daun. Nah, terdapat ulat. Ulat tuh masih aktif.
Nah, jadi ini sangat menentukan. Pertama, jenis insektisida yang akan saya pakai besok. Nah, ini analisa pertama. Yang kedua, kalau barusan insektisida, nah ini juga insektisida. Ini ulat ramat. Nah, ulat ramat. Nah, yang kedua, terdapat juga kutu-kutuan pada sekitaran tanaman. Pasti, karena sekarang sudah masuk bulan 4 dan artinya sudah mau masuk musim kemarau. Jadi kita harus cermat menentukan insektisida yang dipakai. Yang kedua, untuk fungisidanya sendiri. Nah, untuk kontaknya saya masih belum kepikiran. Dalam artian saya harus menilai lebih dalam. Tapi untuk sistemiknya saya sudah mendapatkan fungisida yang tepat. Yaitu saya akan memakai Amistar Top. Besok kita beli atau nanti sore kita akan beli untuk semprotkan nanti. Nah, untuk ini pestisidanya sendiri saya ulat-ulat kecil, kemungkinan akan memakai golongan Spinetoram ataupun bahan aktif Chloropenapir. Nah, nanti saya jelaskan besok pada tata cara aplikasi, pengaplikasiannya langsung. Tapi untuk fungisidanya, untuk kontaknya saya masih bingung memilih antara Mancozeb dan Chlorothalonil. Nah, tuh. Alhamdulillah sehat. Antara Mancozeb dan Chlorothalonil. Sementara untuk sistemiknya, fungisidanya saya pasti akan memakai Amistar Top. Itu yang pertama. Nah, kemungkinan di sini juga saya akan memakai untuk pupuk kandangnya berjenis baterai, walaupun agak susah didapat. Nanti kita cari. Untuk pupuk kimianya saya akan memakai golongan 16-16. Nantilah kita cari. Alhamdulillah tanamannya sehat tuh. Nah, ini belum saya kasih pupuk kandang. Seperti yang saya katakan, insya Allah saya akan memakai pupuk berjenis baterai, tidak postal. Nanti alasannya kita akan bahas. Alhamdulillah juga pertumbuhannya normal rata. Nah, normal rata, hampir 90% rata. Hanya saja terkendala pada modal saya pribadi. Ini masalahnya ada di saya. Saya belum kasih pupuk dan fungisida apapun. Nah, ini penyakit trotol, ini karat. Nah, Phytophthora juga ada. Gampang lah, kita bisa akali. Dalamnya sehat tuh. Kita buka belakangnya. Tuh. Gampang lah. Besok kita antisipasi langsung. Jadi kurang lebihnya seperti itulah analisa pertama pada budidaya kubis yang saya lakukan. Pupuknya, pupuk kimianya, pestisida, insektisidanya apa yang saya pakai. Besok kita akan lakukan penyemprotan. Hari ini walaupun secara sederhana dan ala kadarnya mungkin bisa menjadi referensi para sesama petani di Indonesia, khususnya para petani muda milenial yang baru menginjak dan berniat bertani. Semoga menjadi motivasi atau pertimbangan pemikiran. Oke, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga selalu ada hal dan nilai positif yang bisa dipetik dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja, sampai jumpa di lain waktu dan lain video.